Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada minggu ke-6 ini, materi yang akan dibahas adalah tentang sistem informasi keuangan. Untuk video pembelajarannya dapat disimak sebagai berikut ini. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, tentu kita bisa melihat bahwa digital talent yang akan mendukung potensi mahasiswa pasti memiliki hubungan erat dengan sistem informasi manajemen. Bagaimana nanti mahasiswa bisa memposisikan diri sebagai sistem analis yang bisa membuat satu solusi implementasi dari sistem informasi keuangan yang lebih bermanfaat buat manajemen. Bagaimana mahasiswa nanti memiliki inovasi sebagai seorang IT business analyst yang implementasinya di dalam bidang sistem informasi keuangan itu sendiri, dan bagaimana mahasiswa bisa mengimplementasikan apa yang sudah dihasilkan dari seorang atau tim analis sistem atau IT business analyst tadi dalam merancang sebuah computer based information system yang harus diimplementasikan oleh para programmer, dan Anda bagian dari programmer itu. Artinya, mata kuliah sistem informasi manajemen ini syarat dasar bagaimana seorang mahasiswa memiliki kompetensi sebagai sistem analis, IT business analis, program analis, maupun programmer. Jadi siap-siap kita akan berbicara spesial di pertemuan kelima bagaimana sistem informasi manajemen ini implementasinya ada di sistem informasi keuangan. Berbicara masalah keuangan tentu sangat menarik ya bagi kita semua, karena keuangan menjadi bagian dalam kehidupan, aktivitas, bahkan saya yakin ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah memiliki profesi atau pekerjaan yang sangat erat hubungannya dengan keuangan. Nah, sekarang muncul pertanyaan dari kita, di manakah keuangan itu diimplementasikan? Nah, sekarang coba kita lihat, kalau berbicara masalah keuangan pasti menarik. Pertanyaannya tadi, di manakah kita bisa menjumpai keuangan? Sehingga kita bisa mengeksplor kembali bagaimana sistem informasi keuangan itu ada di dalam implementasinya, bagaimana hubungannya dengan computer based information system, dan hubungannya dengan sumber daya manusia yang bisa mewujudkan sistem informasi keuangan yang sudah didukung dengan computer based information system. Kalau mahasiswa perhatikan gambar yang ada di video, ya, kita bisa melihat di situ ada pemerintah. Ya, kalau kita lihat juga sama, pemerintah sendiri juga memiliki subsistem-subsistem. Ada lembaga Y, ada lembaga X. Kita asumsikan lembaga Y, lembaga X ini ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada kelurahan. Kita sisi lain juga bisa melihat gambar ada masyarakat, ada organisasi, ada dunia bisnis dan industri. Artinya kita bisa melihat dan menerjemahkan dari gambar tersebut bahwa keuangan
itu menjadi bagian dari kegiatan operasional, baik itu di pemerintahan, masyarakat, organisasi, maupun dunia bisnis dan industri. Ya, artinya kita bisa memberikan kesimpulan bahwa bidang keuangan itu mencakup subkategori utama. Kalau kita ingin menjawab dari pertanyaan tadi, kita bisa menjumpai bidang keuangan itu ada di mana. Sehingga kita bisa menyimpulkan subkategori utama bidang keuangan bisa kita jumpai pada keuangan pribadi, ya. Sekarang sudah banyak ya computer based information system yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan pribadi. Masyarakat, ya, setiap masyarakat pasti dalam kesehariannya sangat dekat dengan keuangan. Ya, kita juga bisa menjumpai keuangan untuk organisasi-organisasi yang ada di lingkungan masyarakat atau yang ada di Indonesia, bahkan dunia bisnis dan industri menjadi bagian dari kegiatan bidang keuangan. Bahkan keuangan ini menjadi pilar utama untuk bisa mempertahankan pemerintah tetap berjalan, dunia bisnis dan industri bisa berkembang, organisasi bisa terus berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Bidang keuangan di masyarakat pun juga sama, ketika masyarakat bisa melakukan manajemen keuangan dengan baik, termasuk di dalam mengalokasikan ya, keuangan-keuangan tentu akan membantu masyarakat di dalam menyelesaikan permasalahan keuangan itu sendiri. Namun di pertemuan kelima kita tidak akan membahas subkategori utama satu persatu ya. Jadi kita akan lebih fokus pada sistem informasi keuangan dan computer based information system. Mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, kalau kita coba perhatikan di slide kedua, ada definisi sistem informasi keuangan merupakan suatu subsistem dari computer based information system yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok. Garis bawahnya adalah orang atau kelompok, baik di dalam maupun di luar perusahaan terkait dengan keuangan. Ini artinya apa? Ketika kita melihat implementasi bidang keuangan itu ada di pemerintah, berarti dukungan computer based information system ini digunakan untuk mengelola bidang keuangan. Dari proses pengelolaan itu nanti akan memunculkan suatu informasi. Nah, informasi itu pasti akan ditujukan kepada orang-orang yang ada di dalam internal pemerintahan itu sendiri maupun nanti masyarakat luas sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi kalau laporan keuangan ini untuk masyarakat luar yang mana, laporan keuangan ini untuk masyarakat yang mana. Tapi yang jelas salah satu bentuk laporan yang memang harus disampaikan pemerintah ya, adalah ke BPK. Ya, BPK. Dari slide yang kedua, dari definisi sistem informasi keuangan, maka kita bisa mengambil dua hal yang menarik ya dari pengertian tersebut. Yang pertama, sistem informasi keuangan bagian dari sistem informasi manajemen. Ya.
Karena sistem informasi manajemen itu sendiri digunakan untuk memecahkan masalah keuangan dalam perusahaan, pemerintah, termasuk organisasi. Yang kedua, sistem informasi keuangan menjadi subsistem dari Computer Based Information System, pertemuan kedua. Ya, sehingga kita dapat menarik kesimpulan, sistem informasi keuangan merupakan subsistem dari Computer Based Information System yang digunakan untuk mengolah data di bidang keuangan, sehingga akan memberikan suatu informasi, dan informasi itu akan ditujukan kepada orang atau sekelompok orang, baik yang ada di dalam maupun di luar, terkait dengan masalah keuangan. Nah, sekarang akan kita lihat model sistem informasi keuangan yang sudah Computer Based Information System. Ya, jadi kita bisa melihat modelnya ya, modelnya seperti ada yang kita lihat di dalam gambar ya. Ada database di situ, ya kan? Kalau kita hubungkan dengan slide sebelumnya ya, atau pertemuan sebelumnya itu ada di slide, ada di pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Kita masih ingat komponen sistem informasi. Ya, ada personil, ada prosedur, jaringan komputer, hardware, software, dan database. Tapi yang terlihat di sini hanya database. Bukan berarti komponen-komponen yang lain itu tidak ada. Karena memang definisinya itu sudah Computer Based Information System, ya artinya dari 6 komponen yang pernah kita bahas pasti akan menjadi bagian dari sistem informasi keuangan itu sendiri. Jadi berdasarkan model sistem informasi keuangan, komponen sistem informasi, kalau nanti mahasiswa melakukan praktek kerja lapangan, riset, atau magang, baik itu di pemerintah, organisasi, dunia bisnis atau industri, apakah sistem-sistem yang ada di sana itu sudah menjadi subsistem Computer Based Information System, akan tinggal dilihat. Apabila sistem-sistem yang di sana itu sudah didukung dengan 6 komponen sistem informasi tadi, secara otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa sistem-sistem tersebut sudah menjadi subsistem dari Computer Based Information System. Nah, kita akan berbicara lebih detail lagi terkait dengan model sistem informasi keuangan. Kita mencoba mereview kembali ya untuk menyegarkan ingatan mahasiswa, pemahaman mahasiswa terkait dengan sistem informasi manajemen, merupakan sistem informasi yang memang dipergunakan untuk memproses data dan mengubahnya menjadi informasi yang lebih berguna. Berdasarkan model sistem informasi keuangan pada gambar tersebut, maka kita bisa membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sumber data. Kita bisa menyimpulkan sumber data pasti dari lingkungan, baik itu lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Yang kedua, subsistem input keuangan dibagi menjadi sistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijen keuangan. Kalau berbicara masalah subsistem input keuangan, kita akan ambil contoh sistem informasi akuntansi. Di slide yang kedua itu juga sudah ada gambar. Itu salah satu aplikasi keuangan yang bisa diterapkan di berbagai tempat, entah organisasi, dunia bisnis, dan industri. Sekarang juga sudah banyak beredar aplikasi-aplikasi yang berorientasi pada bidang sistem informasi akuntansi. Nah, secara lengkap atau secara contoh, maka
aplikasi yang berorientasi pada sistem informasi akuntansi bisa terlihat seperti gambar ya. Ada buku besar, itu general ledger, ada yang berhubungan dengan hutang atau creditors, ada yang berhubungan dengan piutang, debt store, ada yang berhubungan dengan inventory, ada yang berhubungan dengan pembelian purchase, ada yang berhubungan dengan penjualan sales, ada yang berhubungan dengan pengeluaran ya secara langsung dikeluarkan oleh perusahaan ataupun penerimaan yang secara langsung diterima oleh perusahaan dengan menggunakan fasilitas modul cash. Jadi dengan kata lain, sistem informasi akuntansi ini akan menyediakan data akuntansi yang berupa proses pencatatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan dan sekaligus sebagai alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal ini adalah menentukan anggaran. Nah, yang kedua, subsistem audit internal. Ini untuk membantu sistem informasi akuntansi. Jadi masih ada hubungannya ya, audit internal dengan sistem informasi akuntansi. Dalam hal apa? Dalam menyediakan data dan informasi internal yang dilakukan oleh auditor. Yang ketiga, subsistem intelijen keuangan. Ini penting, ini istilah yang mungkin mahasiswa baru temukan. Tugas dari subsistem intelijen keuangan ini untuk mengumpulkan berbagai informasi dari elemen-elemen lingkungan yang sekiranya diprediksi bisa mempengaruhi arus uang masyarakat, pemegang saham, pemilik, serta pemerintah. Jadi saya ulang, subsistem intelijen keuangan ini tugasnya mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang sekiranya dapat mempengaruhi arus uang, baik itu dari masyarakat, pemegang saham, pemilik, atau bahkan sampai pemerintah. Yang ketiga, database management system, salah satu komponen sistem informasi yang dipergunakan untuk mengelola dan sekaligus memanipulasi data. Dengan pengelolaan, dengan manipulasi data, dengan menggunakan database, manajemen sistem ini tentu daya kualitas informasi akan lebih maksimal untuk bisa dihasilkan dari sistem informasi yang sudah berbasis computer based information system. Yang keempat ada subsistem output keuangan. Nah, ini digunakan untuk sistem peramalan. Artinya aktivitas ini untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam kurun waktu yang relatif lama. Misalnya melakukan peramalan jangka panjang 5-10 tahun ke depan untuk menyediakan dasar dari penentuan perencanaan strategis. Ini sebagai contoh, kalau mahasiswa sekarang semester 3 ingin menggunakan sistem peramalan ini, pada saat nanti lulus IPK 4,00 itu bisa dilakukan dari sekarang. Ketika nanti mahasiswa sudah lulus, ingat, di tahun 2027 itu sudah bisa diprediksi akan ada 5 juta peluang karir di bidang informatika. Artinya, kalau sudah ada informasi yang beredar di dunia digital seperti itu, maka mahasiswa bisa melakukan peramalan dari sekarang. Bagaimana nanti mahasiswa lulus, itu bisa menjadi bagian dari tenaga atau sumber daya manusia profesional yang bisa merebut 1, 2, 3 peluang dari 5 juta karir di bidang informatika. Yang kedua, subsistem manajemen dana. Nah, ini tentu berkaitan dengan arus dana ya, atau uang melalui perusahaan. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, pengendalian. Jadi sistem pengendalian ini untuk mempersiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan
informasi sebagai bentuk umpan balik. Pada siapa? Satu, bisa manajer, sehingga mereka dapat memantau secara aktual ya anggaran-anggaran yang sudah dialokasikan dengan pengeluaran anggaran karena kegiatan operasional tadi. Yang kelima, output tadi ya, tentu akan digunakan oleh para pemakai. Jadi sistem informasi keuangan akan memberikan informasi kepada orang ya, atau kelompok, baik yang ada di dalam perusahaan itu sendiri maupun di luar perusahaan. Jadi user ya, yang nanti akan menggunakan berbagai informasi yang menjadi bagian dari output sistem informasi keuangan, ujung-ujungnya pasti akan bermanfaat untuk pengguna informasi tersebut. Closing dari pertemuan kelima, saya bisa menyimpulkan yang pertama, sistem informasi keuangan mengakumulasi dan menganalisa data khusus untuk keuangan yang dapat digunakan untuk perencanaan keuangan, mendukung keputusan, termasuk berasal dari proses peramalan dan pengendalian. Yang kedua, sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang atau dana yang akan datang. Yang kedua, dapat membantu perolehan dana perusahaan, pemerintah, organisasi, atau dunia usaha dan industri. Dan yang ketiga, tentu sebagai alat kontrol dalam penggunaannya. Yang ketiga, sistem informasi keuangan berbasis computer based information system itu memiliki tujuan. Yang pertama, cepat. Artinya standar akuntansi keuangan harus mampu untuk menyediakan data yang diperlukan tepat waktu ya, dan dapat memenuhi kebutuhan tepat waktu agar segala informasi yang dibutuhkan itu real time bisa diperoleh bagi pemakai. Ya. Yang kedua, aman. Sistem informasi keuangan harus membantu untuk menjaga harta milik perusahaan. Ya. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi akuntansi harus disusun dengan data, pertimbangan-pertimbangan khusus, pengawasan-pengawasan khusus secara internal. Yang ketiga, murah ya, murah. Jadi perusahaan pasti akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana bisa memiliki sistem informasi keuangan yang murah. Biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. Yang keempat, karakteristik dari sistem informasi keuangan berbasis komputer based sistem informasi harus informasinya harus mengandung 3 elemen. Yang pertama, akurat, relevan, dan tepat waktu. Ini ada di pertemuan pertama. Yang kelima, di era revolusi industri, transformasi digital, ada data mining, ada artificial intelligence, maka sistem informasi keuangan ini dapat dianggap sebagai perencanaan keuangan elektronik dan tentunya juga dapat menghasilkan data pasar ya, dan keuangan dalam jumlah besar ya, termasuk
dari database keuangan yang ada di seluruh dunia. Yang keenam, mahasiswa program studi sistem informasi memiliki potensi atau kemampuan menjadi sistem analis, IT business analis, program analis, programmer di bidang keuangan atau sistem informasi keuangan. Tapi ingat, ya, ketika program studi informasi ingin berkecimpung di bidang keuangan, harus berkolaborasi dengan disiplin ilmu lainnya, seperti program studi akuntansi, program studi manajemen, atau manajemen keuangan. Dengan kolaborasi seperti ini, saya yakin mahasiswa program studi sistem informasi dapat menghasilkan sistem informasi keuangan yang bisa menyediakan tadi aman, yang kedua cepat, yang ketiga murah, dengan menghasilkan informasi yang tetap akurat, relevan, dan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.